Assalamualaikum baraya, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu usulan honorer R2 dan R3 mengisi DRH PPPK sudah masuk. Semoga jadi kado Ramadan. Dari jpnn.com Jakarta, usulan honorer R2 R3 untuk mengisi DRH PPPK sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatani Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Diskusi kemarin dengan Kemenpan RB yang dijembatani Pak Mardani Alisera banyak dihadiri banyak, bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3 tetapi juga dari AP3KI, kata Ketum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI, diantaranya sebagai berikut. 1. Meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup DRH sebelum PPPK tahap 2 berakhir. Harapan kami Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara BKN yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing, terangnya. Tidak hanya itu, banyak honorer masuk usia kritis. Nur Baiti mencontohkan Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Jika mereka tidak diberi kesempatan maka selesai proses seleksi PPPK tahap 2 sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH apalagi dapat NIP PPPK. 2. Meminta Kemenpan RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS baik di PPPK tahap 1 maupun 2. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat MS di tahap 2. Namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS, terangnya. 3. AP3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN PPPK bisa mendapatkan pensiun. Sebab di lapangan banyak PPPK yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegasnya. Nur Baiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif baik dari Mardani maupun Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Mardani Alisera akan menyurati Kemenpan RB Rini Widiantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses DRH pada Maret 2025. Nur menceritakan dalam diskusi Kemenpan RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan PPPK dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Jadi kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat, tuturnya. Yang melegakan, kata Nur, semua masalah tersebut akan disampaikan kepada Menteri Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kemenpan RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semua honorer R2 dan R3 bisa segera diselesaikan menjadi ASN PPPK. Amin, pungkas Nur Baiti. Baraya, untuk topik usulan honorer R2 R3 mengisi DRH PPPK sudah masuk. Semoga jadi kado Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Seperti biasa sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.